المحمود المسبوع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرع الله لنا بها الشكر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائما متلازما إلى يوم النقص والنشور أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi diri dari segala larangan-larangannya. Di samping itu, marilah kita selalu bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa memenuhi panggilannya yang berupa kewajiban sholat Jumat sebagaimana yang akan kita laksanakan bersama-sama di siang hari yang berbahagia ini. Sungguh berbahagialah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi diri dari segala larangan-larangannya. Semoga apa yang akan kita lakukan dan yang akan kita kerjakan diterima serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, khutbah yang akan kami sampaikan menerangkan tentang dunia penuh dengan tipu daya. Benarkah kehidupan di dunia ini penuh dengan tipu daya? Dan bagaimana caranya agar manusia terhindar dari berbagai macam tipu daya tersebut? Apakah yang menjadikan dunia itu sebagai suatu arena perbuatan dalam kehidupan manusia? Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, banyak sekali manusia yang terpesona dalam keindahan dunia ini. Angan-angan mereka melambang tinggi sehingga membuatnya lalai terhadap hari perhitungan. Mereka begitu asik berlomba-lomba memperebutkan sesuatu yang belum tentu dapat mereka peroleh, sehingga mereka tidak dapat apa-apa selain hidup di dunia ini kemudian semata. Pada hakikatnya, setiap manusia sangat mendapatkan kehidupan yang bahagia. Akan tetapi banyak sekali manusia yang menerapkan cara keliru dalam meraih kebahagiaan tersebut. Ketahuilah bahwa seseorang yang kaya dapat menumpuk harta kekayaannya, belum tentu hatinya merasa senang, merasa tenteram, meski hartanya melimpah ruah. Hal itu disebabkan oleh nafsunya yang terus menginginkan harta dunia tanpa memperdulikan bagaimana caranya yang akan ditempuh untuk memperolehnya. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, sebaliknya
Seseorang yang hidup dalam kemiskinan memiliki hati yang tenang dan tenteram. Terkadang mereka merasa hidup di dalam lembah kemiskinan. Mengapa bisa demikian? Semua itu tidak lain karena di dalam hatinya dan di dalam jiwanya dipenuhi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih bahagia hatinya dibandingkan daripada kenyataan. Banyak sekali orang-orang kaya yang menderita berbagai macam penyakit yang berbahaya dan mematikan, di mana jarang sekali penyakit itu ditemukan pada orang miskin. Itulah sebab gambaran kehidupan di dunia ini yang penuh dengan persaingan di dalamnya. Bagaikan minum air laut yang tak pernah merasa puas, bahkan semakin bertambah haus. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa zinatun wa tafakharu bainakum wa tatathuru fi amwalikum wa auladikum kamathali ghayrin aqdara al-kufra nabatuhum summa yahdi wa tarahul musaddiran summa yaqulul hukuma wa bil akhirati adzabun shadid wa maghfiratullahu birridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan. Satu yang melainkan perhiasan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tenang banyak harta, anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengangkut para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warna kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menghibur. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Dalam ayat tersebut Allah telah melukiskan di dunia ini dengan perumpamaan yang rendah. Bukankah maksud sebenarnya untuk merendahkan kehidupan di dunia ini? Akan tetapi hal itu yang dimaksud dengan suatu peringatan bagi manusia agar jangan sampai terperdaya oleh kenikmatan dunia semata yang bersifat sementara. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Pada ayat di atas juga digambarkan tentang kehidupan nikmat dunia maupun nikmat hidup di akhirat. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, di dalamnya penuh dengan kasih sayang, ampunan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar mendapatkan kehidupan yang penuh kasih sayang dan ampunan tersebut, manusia harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Sementara itu yang dimaksud dunia dalam ayat di atas berikut bukan hanya berbentuk harta, tetapi semua yang di dalamnya, seperti manusia,
binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, emas, perak dan lain-lain sebagainya. Ada satu pertanyaan yang timbul. Apakah semua itu wajib dibenci dan tidak boleh sama sekali dicintai? Tentu saja bukan seperti demikian. Yang dimaksud, tetapi pada dasarnya kita boleh mencintainya, asalkan tidak boleh secara berlebih-lebihan sehingga melalaikan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba dia melihat seekor kambing yang sudah mati menjadi bangkai. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah engkau semua mengerti bahwa kambing semacam itu sudah dianggap yang punya sebagai suatu yang amat hina? Para sahabat pun menjawab, memang hina sekali ya Rasulullah. Oleh karena itu lalu ia memulangnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Selanjutnya beliau pun bersabda pula, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, niscaya dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai kambing ini. Bagi yang memiliki, andai kata dunia ini masih ada nilainya yang sama dengan selebar sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum seteguk pun kepada orang-orang kafir. Bagi Allah, dunia ini tidak ada harganya sama sekali, sehingga dianggap sangat hina baginya. Oleh sebab itu, jika manusia mencintai dunia secara berlebih-lebihan merupakan suatu kesalahan sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW. Mencintai dunia itu adalah merupakan pokok pangkal semua kesalahan ataupun dosa. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, setelah kita mengetahui bagaimana keadaan dunia ini, maka dapatlah kita ketahui manakah yang terpuji dan manakah yang tercela di dunia ini. Yang pertama, hal di dunia ini berupa apapun yang dapat menemani kita berada di akhirat nanti dapat dirasakan hasilnya setelah meninggal dunia, maka itulah yang termasuk dalam kategori dunia yang terpuji. Misalnya, harta yang dibelanjakan dalam kebaikan, sedekah, zakat, ilmu yang bermanfaat, amal dari anak yang soleh, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, hal dunia berupa apapun yang hanya dapat dirasakan manfaatnya saat di dunia saja, tidak dapat menghasilkan sesuatu yang membawa ke akhirat nanti, bahkan menambah beratnya dan tanggungan pada kita, yaitu di hari waktu, di hari hisab atau di hari perhitungan amal. Maka semua itu merupakan hal dunia yang tercela. Misalnya seperti bersenang-senang dalam kemiskinan orang lain, berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, sekalipun diperbolehkan ataupun dihalalkan oleh agama, sehingga termasuk yang memwazirkan membelanjakan harta untuk menolong dan membantu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, hal dunia yang merupakan pertengahan antara kedua perkara di atas dapat menjadikan urusan akhirat
jika memiliki niat yang benar. Misalnya menjaga kesehatan tubuh agar selalu dapat memperbanyak amal, mencari ilmu pengetahuan dan memperbanyak amal. Contoh lainnya adalah memiliki mobil yang digunakan untuk tujuan berdakwah atau bertabligh, juga berusaha untuk hidup berkecukupan dengan tujuan untuk menjaga ketetapan iman di dalam hati. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, hal tersebut sesuai dengan ucapan sebagai berikut: dunia adalah tempat menanam untuk di akhirat. Sebaliknya, jika kesehatan tubuh, mobil, serta harta kekayaan yang digunakan untuk memuaskan hawa nafsu belaka, maka hal inilah yang dapat mencelakakan diri. Dengan demikian, kita perlu berhati-hati menjaga niat yang ada di dalam hati kita agar selalu memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah diuraikan di atas, di samping dunia penuh dengan tipu daya, dunia juga penuh dengan tipu daya seperti cerita berikut. Pada zaman dahulu kala, seorang raja yang membangun sebuah istana yang dihiasi dengan segala keindahan. Bahkan ia membangun secara berlebih-lebihan istananya tersebut, menjadikan sebuah istana yang amat megah. Setelah membangun istana tersebut selesai secara sempurna, sang raja kemudian mengundang seluruh rakyatnya untuk menghadiri jamuan makanan yang diadakan di samping itu. Sang raja memerintahkan prajuritnya untuk menjaga semua pintu-pintu masuk, menanyakan kepada setiap orang yang keluar dari jamuan tentang kekurangan istananya. Namun semua orang datang di pesta menjawab tidak ada lagi kekurangannya, sehingga ada seseorang yang ditanya memberikan jawaban. Dalam bangunan istana yang megah ini terdapat dua cacat. Karena dia menjawab seperti tersebut, orang itu kemudian ditahan dan dihadapkan kepada sang raja. Sang raja kemudian bertanya kepada orang itu, apakah dua cacat itu? Orang itu pun menjawab, bangunan itu penghuninya tidak akan mati. Orang itu menjawab sambil bercerita tentang keindahan surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, sehingga membuat sang raja terpesona. Selanjutnya orang itu menceritakan keadaan neraka dan siksanya, membentuk kembali ke jalan Allah. Sang raja pun tidak merasa keberatan meninggalkan semua itu demi kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita di atas dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Bagaimanapun megahnya bangunan di dunia ini tidak akan kekal. Pada suatu saat semua akan mengalami kehancuran, kecuali bangunan di akhirat yang bersifat abadi. Jika semua keindahan dan kesenangan di dunia hanya bersifat sementara, tidak kekal, dan sesuatu saat akan binasa, itulah keseluruhan gambaran tentang kesenangan dan keindahan di dunia yang penuh dengan tipu daya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini akan dapat membawa manfaat serta diiringi hidayah, taufik, ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
وارحم وأنت خير الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن نيابة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا الفهم المرسلين وأيدنا بروحك اليمين واهدنا إلى صراط مستقيم ونجنا على الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل عقب كلامنا إن الدين بذكرنا لا